mulai kajian taklim ba'da subuh, yaitu Kitab Tauhid bersama Al-Ustaz Abu Abdullah Sufyan, yang insyaallah mudah-mudahan akan dapat menambah wawasan kita dan semoga saja bisa menambah tebalnya iman, dan semoga kita dapat melaksanakan apa yang nanti beliau sampaikan, dan semoga Allah menguatkan kita untuk bisa istiqomah untuk menjalankan, untuk tetap berjalan di atas syariat ini. Insyaallah sebentar lagi kan kita dengarkan tausiah dari beliau. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Para pendengar radio dakwah salafiyah rahimani wa rahimakumullah, kita akan melanjutkan kajian kitab tauhid, masih pada bab fadlut tauhid wa ma yukaffiru minadz dzunub, bab tentang keutamaan tauhid dan penjelasan diampuninya dosa-dosa karena tauhid seseorang. Masuk pada dalil yang kedua, berkata al-muallif rahimahullahu ta'ala, an Ubadah bin Samit radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dari sahabat yang mulia Ubadah bin Samit radhiyallahu anhu, beliau berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, man syahida an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, barang siapa yang bersaksi bahwasannya la ilaha illallah, tidak ada yang berhak disembah selain Allah, wahdahu, yang satu saja, la syarikalah, tidak ada sekutu baginya, wa anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, dan bahwasannya Muhammad adalah hamba dan rasulnya, wa anna Isa abdullahi wa rasuluh, dan juga Isa alaihi salam sebagai hamba Allah dan rasulnya, wa kalimatuhu alqaha ila Maryam wa ruhum minhu, dan kalimat Allah yang ditiupkan kepada Maryam dan juga ruh dari Allah subhanahu wa ta'ala, wal jannata haqqun wan nar haqqun, dan dia bersaksi bahwa surga itu benar dan neraka itu juga benar adanya, adkhalahullahu al jannata ala ma kana minal amal, maka Allah subhanahu wa ta'ala akan memasukkan dia ke dalam surga sesuai dengan amalannya. Akhrajahu, dikeluarkan oleh al-Imam al-Bukhari dan Imam Muslim, juga oleh al-Imam Tirmidzi, Imam Ahmad dan yang lainnya. Inilah hadis yang akan kita bahas pada kesempatan yang mulia ini. Satu hadis yang diriwayatkan oleh al-Imam al-Bukhari dan Imam Muslim dan yang lainnya, yang akan membahas tentang keutamaan tauhid, ya. Dan juga akan kita sebutkan pengertian syahadatu alla ilaha illallah, rukun-rukunnya, dan syahadatu anna Muhammadar Rasulullah, ya. Hadis ini diriwayatkan oleh sahabat yang mulia Ubadah bin Samit radhiyallahu taala anhum. Beliau adalah Abul Walid Ubadah bin Samit bin Qais al-Ansari al-Khazraji, ya. Beliau berasal dari suku Khazraj, yakni satu suku yang telah menghuni kota Madinah sebelum kedatangan Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, ya. Dan beliau termasuk sahabat yang masyhur dan telah mengikuti perang Badar bersama Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, ya. Dan beliau meninggal di Ramlah pada tahun ke-34 Hijriah pada umur
72 tahun. Ya. Ini sahabat kita yang meriwayatkan hadis dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Ubadah bin Samit Abul Walid radhiyallahu taala anhu. Semoga Allah Subhanahu wa taala meridhoinya. Ya. Beliau berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man syahida an la ilaha illallah." Barang siapa yang bersyahadat dengan la ilaha illallah. Ya. Syahadat itu dijelaskan oleh para ulama adalah man takallama biha arifan li ma'naha. Arifan li ma'naha. Muqinan wa amilan bi muqtadaha. Batinan wa zahiran. Ya. Orang yang bersyahadat adalah orang yang mengucapkan syahadat tersebut, tahu artinya, yakin, dan dia mengamalkan konsekuensinya. Batinan wa zahiran, secara batin dalam hatinya dan juga secara zahir. Ya. Maka dalam syahadat ini harus disertai 4 syarat. Ya. Yang pertama, dia mengucapkan syahadat tersebut. Yang kedua, dia mengetahui maknanya. Jadi tidak sekedar ucapan, tapi dia memahami makna apa yang dia ucapkan. Iya. Kemudian yang ketiga, dia meyakininya. Dan yang keempat, dia mengamalkan konsekuensi dari syahadat tersebut. Iya. Adapun sekedar mengucapkan kemudian tanpa memahami maknanya, maka hal ini tidak akan bermanfaat bagi seseorang. Iya. Tidak ada gunanya dia ucapkan. Iya. Demikian pula, seorang hanya mengucapkan dan telah mengetahui maknanya, namun tidak meyakininya, tidak meyakini kebenarannya di dalam hati. Ini seperti syahadatnya orang-orang munafik dahulu. Mereka mengucapkan syahadat, mereka paham maknanya, tapi mereka tidak meyakininya. Ya. Hati mereka tidak meyakininya. Demikian pula orang-orang yang tidak mengamalkan syahadat ini. Walaupun mereka mengucapkannya setiap hari, mereka paham maknanya, mereka yakin kebenarannya, tapi mereka tidak amalkan dalam kehidupan mereka, maka hal ini juga tidak bermanfaat baginya dengan kesepakatan para ulama. Iya. Jadi syahadat itu harus diiringi dengan al-i'tiraf bil lisan, ya, pengakuan dengan lisan, diucapkan dengan lisan, wal i'tiqad bil qalbi, dan dia mengakuinya atau mengimaninya dengan hatinya, wat tasdiq bil jawarih, dan membenarkannya dengan amalan-amalannya. Iya. Ini yang maksud dengan syahadat. Iya. Jadi ketika seorang mengucapkan asyhadu an la ilaha illallah, harus dia tahu artinya itu apa. Ya. Dan dia yakini kebenarannya serta dia amalkan dalam kehidupannya. Ini yang dinamakan dengan syahadat. Ya. Adapun yang dimaksud dengan la ilaha illallah telah kita singgung pada pertemuan yang lalu adalah la ma'budu bihaqqin illallah. La ilaha illallah itu artinya tidak ada yang berhak disembah kecuali Allah Subhanahu wa taala. Jadi seorang yang mengucapkan asyhadu an la ilaha illallah, itu dia bersaksi bahwasannya tidak ada yang berhak disembah selain Allah. Yakni dia mengucapkan dengan lisannya dan dia yakin dalam hati bahwa tidak ada yang berhak disembah selain Allah. Ya. Dia tahu artinya tidak ada yang berhak disembah selain Allah, kemudian dia amalkan dengan amalan-amalan anggota tubuhnya. Setiap hari dia beribadah hanya kepada Allah Subhanahu wa taala dan dia mengingkari peribadahan kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Iya. La ilaha illallah memiliki 2 rukun. Rukun yang pertama an-nafyu dan kedua al-itsbat. Iya. An-nafyu terdapat dalam kalimat la ilaha yang maknanya adalah tidak ada yang berhak disembah. Kemudian al-itsbat, penetapan, terdapat dalam kalimat illallah, bahwasannya
kita menetapkan atau kita imani hanya Allah Subhanahu wa ta'ala yang berhak untuk disembah. Adapun semua yang disembah manusia selain Allah adalah sesembahan yang batil, ya, tidak boleh, tidak berhak untuk disembah. Seperti firman Allah Subhanahu wa ta'ala, "Dzalika bi anna Allah huwal haqq wa anna ma yad'una min dunihi huwal batil wa anna Allah huwal aliyyul kabir." Dalam surat Al-Hajj. Dan bahwasannya dialah Allah yang hak, ya, sesembahan yang hak. Adapun yang disembah selainnya adalah batil. Dan Allah Subhanahu wa ta'ala Maha tinggi dan maha besar. Iya. Dan perkataan Nabi sallallahu alaihi wasallam wahdahu, yang satu saja. Ini adalah ta'kidun lil itsbat, ya, untuk menekankan penetapan bahwasanya dia yang satu saja yang boleh untuk disembah. Sedangkan la syarikalah, tidak ada sekutu baginya, ta'kidun lin nafi, penekanan terhadap an-nafyu, ya, penafikan bahwasanya tidak boleh ada selain Allah Subhanahu wa ta'ala yang berhak untuk disembah. La ilaha illallah wahdah la syarikalah, bersaksi bahwasanya tidak ada yang berhak disembah kecuali Allah wahdahu, yang satu saja, la syarikalah, tidak ada sekutu baginya. Kita telah mengingatkan bahwasanya meyakini dalam hati bahwa semua yang disembah manusia selain Allah itu salah adalah akidah seorang muslim, ya. Tidak dianggap seorang itu sebagai seorang muslim kalau dia masih membenarkan penyembahan kepada selain Allah, kalau dia masih membenarkan agama selain Islam yang mengajarkan bolehnya beribadah kepada selain Allah Subhanahu wa ta'ala. Iya. Sebab itu berarti dia belum memenuhi kalimat la ilaha illallah, ya, memenuhi dua rukun atau dua syarat kalimat la ilaha illallah, menganggap salah semua yang disembah selain Allah dan mengimani yang boleh disembah hanyalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Meskipun dia salat, meskipun dia berpuasa, meskipun dia zakat, meskipun dia berzikir setiap hari dengan kalimat la ilaha illallah minimal 1000 kali dia ucapkan, ya, minimal 1000 kali dia ucapkan, bahkan dia mengadakan tahlilan dengan ucapan kalimat la ilaha illallah, tetapi pada amalannya, pada prakteknya dia menyekutukan Allah, dia berdoa kepada selain Allah. Misalkan dia datang di kuburan berdoa kepada penghuni kubur, atau dia menggunakan jimat-jimat dan dia percaya jimat ini bisa memberikan perlindungan kepadanya, bukannya Allah Subhanahu wa ta'ala, maka ucapan kalimat la ilaha illallah yang dia ucapkan tidak ada manfaatnya sama sekali, ya. Dia belum dianggap sebagai seorang muslim karena dia tidak mengamalkan kalimat la ilaha illallah, ya. Kemudian wa anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, dan juga bersaksi bahwasannya Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam adalah hamba Allah dan rasulnya. Iya. Ini persaksian seorang muslim terhadap Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maknanya kata para ulama, al-iqraru bil lisan wal imanu bil qalbi bi anna Muhammad ibn Abdullah al-Qurashi al-Hashimi Abdullah wa rasuluh ila jami'il khalqi minal jinni wal ins. Yang dimaksud dengan syahadat Muhammadur Rasulullah atau Muhammad dan abduhu wa rasuluh adalah ikrar dengan lisan, mengucapkan dengan lisan, dan iman dengan hati bahwasannya Muhammad ibn Abdullah yang berasal dari suku Quraisy, dari Bani Hashim, adalah hamba Allah dan Rasulnya, ya. Jadi bukan Muhammad yang lain, ya, seperti yang diimani oleh orang-orang Ahmadiyah, ya. Dan ulama seluruhnya sepakat Ahmadiyah ini bukan bagian dari Islam, bukan kaum muslimin, ya. Seluruh ulama di zaman ini sepakat, ya, tidak ada yang berbeda pendapat bahwa golongan Ahmadiyah yang muncul dari India itu bukan bagian dari kaum muslimin, ya, karena mereka mengimani adanya nabi
setelah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya, yaitu nabi mereka yang bernama Ahmad, ya, Gulam Ahmad, ya. Ahmad atau Muhammad yang dimaksud di sini adalah Muhammad bin Abdullah dari suku Quraisy, ya, bukan orang India, dari Bani Hashim. Ya, dia adalah hamba Allah dan Rasulnya kepada seluruh makhluk dari kalangan jin dan manusia. Ya. Wa anna Muhammadan abduhu, kata abduhu, dia adalah hamba Allah, ini menafikan sifat al-ifrat, ya, dan ini merupakan bantahan kepada orang-orang Nasrani yang mereka itu gulu berlebih-lebihan terhadap Rasul yang diutus kepada mereka. Ya. Karena hakikatnya Rasul yang diutus kepada kita hanyalah seorang hamba, hanyalah seorang manusia seperti kita juga. Dia makan dan minum seperti kita, dan beliau menikah, ya, dan beliau adalah manusia biasa, tidak mengerti perkara gaib, ya, kecuali apa yang Allah sampaikan kepadanya. Dan beliau tidak bisa memberikan kemanfaatan dan kemudaratan. Ya, sebagaimana dalam surat Al-A'raf, Allah perintahkan kepada Rasulnya, "Qul la amliku li nafsi naf'an wala dharran illa ma syaa Allah." Katakanlah wahai Muhammad, aku tidak memiliki kekuasaan untuk diriku sendiri untuk bisa memberikan kemanfaatan dan kemudaratan kecuali apa yang diinginkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Iya. Wala a'lamul ghaiba. Walau kuntu a'lamul ghaiba, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sebagaimana yang Allah perintahkan dalam Al-Qur'an, andaikan aku mengetahui perkara gaib, lastakthartu minal khair wa ma massani as-su', maka aku akan memperbanyak kebaikan dan tidak akan ditimpa keburukan sedikit pun. Ya, kenyataannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ditimpa berbagai macam cobaan, ya, dan keburukan yang dilakukan oleh orang-orang kafir, ya, seperti ketika perang Uhud, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam terluka kepalanya, ya, dan giginya patah. Ya. Andaikan beliau mengetahui perkara gaib, tentu beliau bisa menghindari hal tersebut. Ya. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah manusia biasa, tidak sedikit pun memiliki karakter rububiyah. Iya. Tidak mencipta, tidak bisa memberikan rezeki, tidak bisa memberikan kemanfaatan dan kemudaratan, dan juga tidak memiliki karakter uluhiyah sedikit pun. Tidak bisa kita minta doa kepada beliau karena beliau tidak akan bisa mengabulkannya. Iya. Bahkan beliau memerintahkan untuk berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, dan beliau bersabda, "Ad-du'a'u huwal ibadah." Iya. Ini sebagai bantahan kepada orang-orang yang gulu, ya, berlebih-lebihan di dalam memuji Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya, seperti yang diucapkan oleh Al-Busiri dalam syair Burdah, yakni satu syair yang suka dibaca ketika perayaan Maulid Nabi yang dicetak, ya, di dalam buku Majmu'atul Maulid. Di situ disebutkan, ya, dan kitab itu dipenuhi dengan gulu berlebih-lebihan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Di antara bentuknya adalah syair Busiri Al-Burdah ketika dia mengatakan, "Ya akramal khalqi maliman aludhu bihi siwaka inda hululil hadithil amam." Ya. Kata Al-Busiri, "Wahai makhluk yang paling mulia, tidak ada tempat aku berlindung selain kepadamu ketika aku ditimpa musibah yang merata." Iya. Ini bentuk berlebih-lebihan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang merupakan kesyirikan kepada Allah Subhanahu wa taala, sebab yang bisa melindungi manusia, yang bisa menolak kemudaratan dari manusia dan memberikan kemanfaatan hanyalah Allah Subhanahu wa taala. Iya. Kemudian wa rasuluh, ini adalah keimanan seorang muslim bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah Rasulullah yang menafikan sifat at-tafrid yang merupakan sifat Yahudi, yakni meremehkan, ya, Rasul yang diutus kepada mereka. Adapun keyakinan seorang muslim, walaupun Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah manusia biasa seperti kita juga, tetapi dia adalah seorang rasul yang harus dihormati, yang harus dimuliakan, yang harus ditaati dan harus diteladani
Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa ma kana Muhammadun aba ahadin min rijalikum walakin Rasulullahi wa khataman nabiyyin." Ya, dan Muhammad itu bukanlah bapak salah seorang di antara kalian, tetapi dia adalah utusan Allah dan penutup para nabi. Juga firman Allah Subhanahu wa taala, "Qul innama ana basyarum mithlukum yuha ilayya annama ilahukum ilahu wahid." Katakanlah wahai Muhammad, aku hanyalah manusia biasa seperti kalian juga, tetapi diwahyukan kepadaku annama ilahukum ilahun wahid. Iya, bahwasannya sesembahan kalian adalah sesembahan yang satu. Iya. Jadi kita mengimani beliau adalah hamba Allah dan juga Rasulnya. Iya. Kemudian ulama kita menyebutkan konsekuensi dari iman atau dari syahadat Muhammadur Rasulullah itu minimal ada 4. Yang pertama, ta'atuhu fima amar, mentaati beliau pada perkara yang beliau perintahkan. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "May yuti'ir rasula faqad ata'a Allah." Barang siapa yang taat kepada Rasul, maka sungguh dia telah taat kepada Allah. "Wa ma arsalna min rasulin illa liyuta'a bi idznillah." Dan tidaklah kami mengutus seorang rasul kecuali untuk ditaati dengan izin Allah. "Wa in tuti'uhu tahtadu." Juga firman Allah, apabila kalian mentaatinya, maka kalian akan mendapatkan hidayah. "Wa ati'ur rasula la'allakum turhamun." Juga firman Allah Subhanahu wa taala, dan taatlah kepada Rasul agar kalian mendapatkan rahmat. Dan Allah Subhanahu wa taala mengancam dalam Al-Qur'an, "Wa may ya'sillaha wa rasulahu fa inna lahu nar jahannam khalidina fiha abada." Barang siapa yang menentang Allah dan Rasulnya, maka baginya neraka jahanam dia kekal di dalamnya. Ya. Maka kita harus mentaati semua perintah dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagaimana kita mentaati perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala. Sebab mentaati Rasulullah sama dengan mentaati Allah Subhanahu wa taala. Karena Allah yang telah memerintahkan demikian itu. Yang kedua, tasdiquhu fima akhbar. Membenarkan apa yang beliau kabarkan. Apa saja yang dikabarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka harus kita imani. Ya, harus kita benarkan. Ya. Karena Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyu yuha." Tidaklah apa yang dikabarkan oleh manusia oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu berasal dari hawa nafsunya, tetapi itu adalah wahyu yang diwahyukan kepadanya. Ya. Meskipun mungkin secara sekilas kita melihat apa yang dikabarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam baik dalam Al-Qur'an maupun dalam As-Sunnah itu mungkin bertentangan dengan akal kita, ya. Atau bertentangan dengan apa yang kebanyakan dianut oleh manusia, ya. Maka kita tetap harus membenarkan apa yang dikabarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan menyalahkan akal kita, ya, atau menyalahkan manusia seluruhnya apabila mereka bertentangan dengan apa yang dikabarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Iya. Ini kaidah di dalam penerapan sunnah, ya. Meskipun manusia seluruhnya ya tidak mengimani sunnah tersebut atau bahkan memusuhinya, maka kita tetap mengimani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan sunnah yang beliau amalkan atau beliau sampaikan, ya. Kemudian yang ketiga, ijtinabu ma naha anhu wa zajar, menjauhi apa yang beliau larang dan beliau peringatkan darinya, ya. Dan ini bagian dari ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana Allah berfirman, "Wa ma ataakumur rasulu fakhudhuhu wa ma nahakum anhu fantahu." Dan apa yang datang dari Rasul, maka amalkanlah. Sedangkan apa yang beliau larang, maka tinggalkanlah. Dan Allah Subhanahu wa taala mengancam, "Falyahdharil ladzina yukhalifuna an amrih an tusibahum fitnah aw yusibahum adzabun alim." Hendaklah takut orang-orang yang menyelisihi perintah Rasul, mereka akan ditimpa fitnah dan akan ditimpa azab yang pedih. Fitnah, kata Imam Ahmad, dia adalah kesyirikan. Barang siapa yang menentang Rasul, la'allahu ayyaqa fi qalbihi syai'un min az-zaygi fayahlik. Bisa jadi muncul dalam hatinya kesesatan dan dia binasa dengan kesesatan tersebut, kata Al-Imam Ahmad rahimahullahu taala. Dan yang keempat, konsekuensi dari syahadat Rasulullah atau amalan yang menyertai syahadatu anna Muhammadar Rasulullah adalah alla yu'badallah
illa bima syara'a. Allah tidak disembah kecuali dengan syariat yang dibawa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini adalah konsekuensi yang besar dari syahadatu anna Muhammadar Rasulullah. Kalau benar-benar kita mengakui beliau adalah utusan Allah, maka mestinya kita beribadah kepada Allah dengan petunjuk beliau. Sebab untuk itulah Allah Subhanahu wa taala mengutus Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan beliau menegaskan, "Man 'amila 'amalan laisa 'alaihi amruna fahuwa raddun." Barang siapa yang mengerjakan satu amalan tidak berdasarkan petunjuk dari kami, maka amalan itu tertolak. Inilah beberapa konsekuensi dari syahadatu anna Muhammadar Rasulullah yang harus diamalkan oleh seorang hamba kalau dia benar-benar beriman dengan Muhammadin abduhu wa rasuluh. Kemudian wa anna Isa abdullahi wa rasuluh, bahwasanya Nabi Isa alaihissalam juga hamba Allah dan Rasulnya. Ini keyakinan setiap muslim, bahwa Nabi Isa alaihissalam bukanlah sesembahan. Dia adalah hamba Allah seperti kita juga. Dan ini bantahan kepada orang-orang Nasrani. Dan Allah Subhanahu wa taala telah menegaskan dalam Al-Qur'an, "Laqad kafara alladziina qalu innallaha huwal masiih ibnu Maryam." Sungguh telah kafir orang-orang Nasrani atau orang-orang Kristen yang mengatakan Allah sesembahan itu adalah Isa bin Maryam, ya, yang atau dalam bahasa mereka Yesus putra Maryam, ya. Sedangkan wa rasuluh, dia adalah Rasul Allah. Ini bantahan kepada orang-orang Yahudi, di mana mereka menentang Nabi Isa alaihissalam. Bahkan mereka meyakini mereka telah membunuh Nabi Isa alaihissalam, sebagaimana yang mereka katakan, "Inna qatalna al-Masih ibn Maryam." Sesungguhnya kami telah membunuh Yesus putra Maryam. Ini keyakinan orang-orang Yahudi, ya. Dan juga diyakini orang-orang Nasrani. Hanya saja orang Nasrani meyakini dia bangkit lagi, ya. Yang benar, sebagaimana dikabarkan Al-Quranul Karim, Nabi Isa alaihissalam tidaklah dibunuh oleh orang-orang Yahudi, ya, tetapi hanya diserupakan, ya, seseorang dengan Nabi Isa alaihissalam. Dialah yang mereka bunuh dan mereka menyangka dia adalah Nabi Isa alaihissalam. Dan Nabi Isa alaihissalam diangkat oleh Allah ke langit, dan sebagaimana dikabarkan dalam hadis-hadis yang mutawatir, dia akan diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala kembali pada akhir zaman, ya, sebagai salah satu tanda dari tanda-tanda kiamat, ya, dan beliau akan meninggal sebagaimana meninggalnya anak Adam, iya. Kemudian kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Wa kalimatuhu alqaha ila Maryam." Dan Nabi Isa alaihissalam adalah kalimat Allah yang diberikan kepada Maryam, ya, yang dilemparkan Allah Subhanahu wa taala kepada Maryam, ya. Maksudnya di sini beliau diciptakan dengan kalimat Allah, ya. Bukannya beliaunya yang kalimat Allah, tetapi beliau diciptakan dengan kalimat Allah Subhanahu wa taala, ya. Kalimat apa itu? Itu kalimat kun, ya. Sebagaimana firman Allah, "Inna mathala Isa indallahi kamathali Adam, khalaqahu min turabin thumma qala lahu kun fayakun." Dalam surat Ali Imran, Allah berfirman, sesungguhnya permisalan Nabi Isa alaihissalam di sisi Allah itu seperti Nabi Adam. Nabi Adam diciptakan dari tanah. Kemudian Allah berfirman, kun, jadilah. Ya, maka jadilah Nabi Adam alaihissalam. Iya. Orang-orang Nasrani itu berlebih-lebihan kepada Nabi Isa alaihissalam. Karena apa? Karena mereka melihat sendiri, ya, bahwasannya Nabi Isa alaihissalam benar-benar tercipta tanpa adanya Bapa, ya, tanpa adanya Bapa. Ya. Lalu ayat ini membantah mereka. Andaikan Nabi Isa alaihissalam itu boleh untuk disembah karena beliau tercipta tanpa adanya Bapa, maka hakikatnya Nabi Adam alaihissalam yang lebih dahsyat penciptaannya. Nabi Adam bukan cuma tidak ada bapaknya, ibunya juga tidak ada, ya. Tidak ada bapak dan tidak ada ibunya, ya. Dan beliau dicipta dari tanah dengan kemudian Allah Subhanahu wa taala mengatakan kun, ya. Demikian pula Nabi Isa alaihissalam
Allah Subhanahu wa taala meniupkan ruh ya kepada Maryam, kemudian Allah Subhanahu wa taala menciptakannya dengan kalimat kun. Iya. Wa ruhum minhu. Dan dia adalah ruh dari Allah, yakni ruh yang Allah tiupkan kepada Maryam, ya, kepada Maryam alaihissalam. Iya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Mal Masih ibnu Maryam illa rasul." Tidaklah Yesus putra Maryam itu kecuali dia seorang rasul. Qad khalat min qablihi rusul. Dan telah ada sebelumnya para rasul. Wa ummuhu siddiqah. Dan ibunya adalah seorang yang jujur. Karena ya'kulani ta'am. Ya. Mereka berdua itu makan makanan. Ya. Mereka berdua makan makanan. Ya. Artinya dia bukan sekedar ruh tanpa jasad. Ya. Sedangkan jadi yang dimaksud dengan ruh di sini, ruhum minhu, ruh dari Allah Subhanahu wa taala adalah ruh yang Allah tiupkan kepadanya. Ya. Sedangkan beliau adalah ruh dan jasad sekaligus. Ya. Ini seperti firman Allah, "Wa sakhkhara lakum ma fis samawati wa ma fil ard jami'an min." Dan Allah Subhanahu wa taala mengatur untuk kalian apa yang ada di langit, atau menundukkan untuk kalian apa yang ada di langit dan di bumi, semuanya dari Allah Subhanahu wa taala. Iya. Wal jannata haqqun wan nar haqqun. Kemudian beriman bahwasannya surga itu benar dan neraka itu benar adanya. Dan ini keyakinan Ahlus Sunnah wal Jamaah bahwa surga dan neraka adalah dua makhluk Allah Subhanahu wa taala. Surga adalah tempat kembali orang-orang yang beriman, dan neraka adalah tempat kembali orang-orang yang durhaka kepada Allah Subhanahu wa taala, dan keduanya sudah tercipta dan ada pada saat ini. Iya. Adakhalahullahu al-jannata ala ma kana minal amal. Maka barang siapa yang mengimani hal tersebut, mengimani bahwasanya tidak ada yang berhak disembah selain Allah, dan Muhammad adalah hamba dan rasulnya, serta Nabi Isa alaihissalam adalah juga hamba dan rasulnya, kalimatnya yang diberikan kepada Maryam dan ruh yang Allah tiupkan, juga beriman dengan surga dan neraka, maka Allah Subhanahu wa taala akan memasukkan dia ke dalam surga ala makana minal amal. Ala makana minal amal ditafsirkan oleh para ulama dengan dua makna. Makna yang pertama, dia akan masuk surga betapapun amalan yang dia kerjakan, ya. Berapapun amalan yang dia kerjakan, sepanjang dia mengimani hal-hal tersebut. Iya. Jadi ini juga mengabarkan kepada kita, barang siapa yang tidak mengimani adanya surga dan neraka, maka dia belum dianggap sebagai seorang muslim. Ya. Seorang muslim itu mengimani hal-hal yang disebutkan di dalam hadis ini semuanya. Iya. Betapapun sedikitnya amalan yang dia kerjakan, kalau dia mengimani hal-hal tersebut, maka dia tetap akan masuk surga. Ya. Hanya saja ada orang yang masuk surga secara sempurna, yaitu tidak melalui satu adab sedikit pun. Dan ada orang yang masuk surga tapi tidak sempurna, yaitu melewati adab, tergantung amalan-amalannya, ya. Dan tergantung kehendak Allah Subhanahu wa taala, yaitu orang yang masuk surga dengan sempurna adalah orang-orang yang menjauhi dosa-dosa besar, ya. Dia mengamalkan tauhid dan dia menjauhi dosa-dosa besar, dia menyempurnakan amalan-amalannya. Dan orang yang terancam dengan neraka, walaupun dia mentauhidkan Allah, adalah orang-orang yang melakukan dosa-dosa besar atau dia tidak menyempurnakan amalannya. Maka yang seperti ini dia dibawa kehendak Allah. Apakah Allah mengampuninya langsung, ataukah dia akan diadab dulu? Dan meskipun diadab, dia tetap akan dimasukkan ke dalam surga. Ya, seperti firman Allah Subhanahu wa taala, "Innallaha la yaghfiru ayyushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha." Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala tidak mengampuni dosa menyekutukannya, dan Allah mengampuni dosa yang lebih ringan daripada itu bagi siapa yang dia kehendaki. Ya, ini makna yang pertama. Seorang itu akan masuk surga betapa sedikit pun amalan yang dia kerjakan, asalkan dia tidak menyekutukan Allah Subhanahu wa taala dan mengimani apa-apa yang Allah perintahkan untuk diimani. Makna yang kedua, dia akan dimasukkan ke dalam surga ala makana minal amal, sesuai dengan amalannya, yaitu kedudukannya di surga itu sesuai dengan amalan yang dia lakukan.
Ya, kedudukannya seseorang di surga sesuai dengan amalan-amalannya. Ya, karena surga itu bertingkat-tingkat. Ya, surganya para nabi dan rasul tentu berbeda dengan umatnya. Iya. Baik. Maka hadis ini pelajaran yang paling terpenting adalah keutamaan tauhid yang menyebabkan dosa-dosa seseorang diampuni karenanya. Iya. Dengan mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala, seorang akan masukkan ke dalam surga Allah, betapapun amalan yang dia lakukan itu sedikit. Ya. Asalkan dia tidak menyekutukan Allah sampai kematiannya, maka itu akan menjadi sebab yang paling besar untuk mendapatkan ampunan Allah Subhanahu wa taala. Iya. Hadis ini juga menunjukkan kepada kita kewajiban untuk menjauhi sifat al-ghulu atau al-ifrat, berlebih-lebihan kepada para rasul, dan sebaliknya juga kita menjauhi sifat at-tafrid yang meremehkan para rasul. Iya. Demikian pula pelajaran yang bisa kita petik dari hadis ini, bahwasannya aqidatut tauhid itu menyelisihi akidah semua agama-agama yang ada. Iya. Menyelisihi akidah kaum musyrikin, menyelisihi akidah Yahudi, menyelisihi akidah Nasara, dan seterusnya. Iya. Dan hadis ini menunjukkan kepada kita bahwasannya orang-orang yang bermaksiat, iya, meskipun dia melakukan dosa-dosa besar, tetapi dia orang yang mentauhidkan Allah, dia tidak akan kekal di dalam neraka untuk selama-lamanya, sebagaimana orang yang menyekutukan Allah Subhanahu wa taala. Ya. Maka kesimpulannya, hadis ini menunjukkan keutamaan orang yang mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Demikianlah apa yang bisa kita jelaskan. Semoga ada manfaatnya. Wabillahi taufik, walhamdulillahi rabbil alamin. Demikian kajian ba'da subuh yang telah disampaikan oleh Al-Ustaz Abu Abdillah Sufyan. Insyaallah pertanyaan-pertanyaan dari para pendengar akan dibacakan dan akan dijawab oleh beliau. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Telah masuk beberapa pertanyaan melalui SMS. Pertanyaan yang pertama, bagaimana menasihati wanita yang bukan muhrim? Iya. Sebelumnya mungkin perlu saya koreksi. Yang benar istilahnya adalah mahram. Ya. Adapun muhrim itu adalah orang yang melaksanakan ihram. Ya. Ihram haji atau ihram umrah. Ya. Bagaimana memberi nasihat kepada wanita yang bukan mahram kita? Ya. Ya. Kita sampaikan nasihat dengan tetap menjaga adab-adab Islami. Ya. Seperti tidak berikhtilat dengannya, tidak berdua-duaan, ya. Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam telah berpesan, wala yadkhulu 'alaiha rajulun illa wa ma'ahu mahramin. Ya. Tidak boleh seorang laki-laki masuk ke tempat wanita kecuali bersama mahramnya, ya. Dan menghindari hal-hal yang bisa menimbulkan fitnah, ya, seperti kata-kata yang tidak bermanfaat, ya, pembicaraan yang tidak perlu, iya. Kalau bisa melalui seorang perantara, maka itu lebih baik, ya. Maka itu lebih baik, ya. Perantara seorang wanita misalnya, ya, maka itu lebih baik. Wallahu a'lam. Apa yang menjadikan orang benar-benar menyandang predikat muslim? Ya. Pertama,
dia mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala dan menjauhi segala bentuk kesyirikan. Ya. Mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala dan menjauhi segala bentuk kesyirikan. Ya. Dan yang kedua, dia meneladani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya dalam ibadahnya. Ya. Dia menjauhi semua perbuatan-perbuatan bid'ah. Ya. Kemudian dia senantiasa taat kepada Allah, bertakwa kepada Allah, dan menjauhi segala perbuatan-perbuatan maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Kurang lebihnya seperti yang barusan kita jelaskan, yaitu mengamalkan syahadatu alla ilaha illallah wa Muhammadur Rasulullah dengan sebenar-benarnya. Maka dia dianggap sebagai seorang muslim yang sebenarnya. Demikian, wallahu a'lam. Pertanyaan berikutnya, bagaimana caranya ingin mempunyai rasa percaya diri? Terkadang turun naik. Bagaimana caranya? Ya. Percaya kepada Allah Subhanahu wa taala, ya. Beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu yang paling terpenting, bukan percaya kepada diri sendiri, ya. Tapi tawakal kepada Allah Subhanahu wa taala, ya. Seorang mukmin dalam urusan-urusannya dia tidak bergantung kepada dirinya, ya, tetapi bergantungnya kepada Allah Subhanahu wa taala, ya. Tawakal kepada Allah Subhanahu wa taala yaitu dengan bergantung kepada Allah dan tetap melakukan sebab-sebab yang dibolehkan Allah Subhanahu wa taala. Ya. Jadi hendaklah seorang tidak bergantung kepada dirinya, ya, tidak percaya kepada dirinya saja di dalam melakukan satu amalan-amalan, tetapi hendaklah dia bergantung kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, dengan begitu, ya, dengan bergantungnya dia kepada Allah Subhanahu wa taala, maka Allah akan berikan kepadanya kemampuan dan kekuatan untuk melakukan kebaikan-kebaikan. Ya, demikian, wallahu alam. Bolehkah menjual barang yang sama berbeda harga dengan penjual yang lain? Ya, bolehkah menjual barang yang sama berbeda harga dengan penjual yang lain? Hal ini dinasihatkan para ulama. Kalau hal itu bisa memudaratkan, ya, maka tidak boleh dilakukan. Ya. Mudaratnya dalam bentuknya seperti apa? Seperti merusak harga pasar. Ya, seperti merusak harga pasar. Ya. Yang kedua, merugikan pedagang yang lain. Merugikan pedagang yang lain, sehingga tidak ada lagi yang beli kepada pedagang yang lain. Ini bentuk-bentuk mudarat. Ya. Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, la darara wa la dirar. Ya, tidak boleh membahayakan diri dan orang lain. Iya. Jadi kalau sampai menimbulkan kemudaratan, maka hal ini tidak boleh. Jenis sewa yang syar'i itu seperti apa? Ya. Misalkan sewa sawah, adakah batas waktunya dan berapa pembagian hasilnya? Ya. Adapun batas waktu penyewaan tergantung kesepakatan. Ya. Batas waktu penyewaan tergantung kesepakatan. Nah, sedangkan pembagian hasil atau istilah bagi hasil, ya, kerjasama bagi hasil, ya, antara pemilik modal dengan pengelola, berapakah pembagiannya? Itu juga tergantung kesepakatan dan hendaklah sesuai dengan kebiasaan masyarakat. Ya. Hendaklah sesuai dengan kebiasaan masyarakat. Ya. Misalkan kebiasaannya pengelola itu dia dapat 70, sedangkan pemodal dia dapat 30, ya, 30%. Maka ini yang diikuti, ya. Seperti ini yang diikuti. Demikian, wallahu alam. Iya. Dan saya tambahkan di sini, perlu diingatkan bahwasanya yang namanya bagi hasil itu adalah membagi keuntungan dan juga membagi kerugian. Ya, membagi keuntungan dan juga membagi kerugian. Ya, jadi jangan untungnya saja dibagi, ya, tapi kerugian tidak mau dibagi. Ya. Artinya pengelola kalau dia sudah berusaha dengan benar, ya, dengan baik, dia tidak menyia-nyiakan hartanya, ya, lalu kemudian ternyata tetap saja rugi, ya, apakah rugi itu bisa jadi karena bencana alam, ya, atau memang hal-hal yang alamiah di dalam perdagangan, maka dia tidak bisa dituntut untuk mengganti modalnya tersebut,
Karena kerugian juga itu dibagi bersama. Ya, demikian wallahu alam. Di mana Nabi Isa alaihissalam sekarang? Ya, di Allah Subhanahu wa taala mengangkatnya ke langit. Ya, Allah Subhanahu wa taala mengangkatnya ke langit. Apakah orang yang akikah boleh makan dari daging tersebut? Boleh, ya. Tidak ada dalil yang melarang hal tersebut, baik akikah ataupun kambing hadyu di dalam haji, ya. Ini hadu syukran, kemudian kurban, boleh dia memakan, ya. Bahkan disunahkan dia memakan, ya, dari kambing kurbannya, ya. Kemudian sebagiannya disedekahkan kepada orang-orang miskin, dan sebagian dihadiahkan kepada sahabat-sahabatnya, ya, tetangga dan seterusnya. Iya. Yang tidak boleh dimakan adalah hewan yang disembelih, ya, ketika melakukan satu pelanggaran dari kewajiban-kewajiban haji, ya, meninggalkan satu kewajiban-kewajiban haji, maka ini wajib untuk hadyu, untuk menyembelih hewan, dan tidak boleh seorang makan darinya. Ya, itu saja yang dijelaskan oleh para ulama. Alhamdulillah telah selesai kita menjawab beberapa pertanyaan yang masuk. Yang benar itu dari Allah Subhanahu wa taala, dan yang salah dari kebodohan kami dan dari syaitan. Lebih dan kurangnya kami mohon maaf. Semoga ada manfaatnya. Subhanaka Allahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa alihi wasallam. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahi rabbil alamin. Selesai sudah kajian ba'da subuh yang disampaikan oleh Ustaz Abu Abdullah Sufyan, yang semoga bisa bermanfaat untuk kita semua. Dan untuk hari ini dan seterusnya insyaallah pesan atau pertanyaan-pertanyaan dari sobat pendengar semua dari nomor yang terdahulu akan dirubah ke nomor yang baru untuk memudahkan komunikasi antara kita untuk sementara, yaitu 082 128 014 581. Saya ulangi kembali, kami membuka nomor baru untuk pertanyaan-pertanyaan dari sobat pendengar, yaitu 0821 2801 4581. Demikian pengumuman dari kami. Sekarang kita lanjutkan acara radio selanjutnya.